Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarwanda Kadriani, nomor urut 26 dari kelas D, Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar akan memaparkan review jurnal dari mata kuliah Epidemiologi Gizi yang diampu oleh Ibu Irma SKM MKes dengan materi Epidemiologi Gizi Buruk dengan judul jurnal yang akan saya bawakan yaitu Gambaran Sikap Peran Kader, Pola Asuh dan Tumbuh Kembang Baduta di Posyandu Amelia 1 dan 2 Wilayah Kerja Puskesmas Awangpone di Kabupaten Bone. Jadi, jurnal ini merupakan jurnal Window of Public Health Journal yang diterbitkan pada tahun 2021. Jadi, penulis jurnal ini yaitu Ritrina Ardana, Ardi Rizkyani Rusdi, dan Nurgahayu. Baik, sebelum saya memaparkan latar belakang, jadi saya akan menjelaskan apa sih itu Baduta. Jadi Baduta itu merupakan singkatan dari bayi di bawah 2 tahun. Jadi Baduta itu merupakan anak usia bawah 2 tahun atau umurnya 0 sampai 24 bulan, di mana pada masa ini mengalami periode pertumbuhan emas atau biasa disebut masa ini merupakan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi pertama-tama saya akan memaparkan latar belakang. Jadi latar belakangnya itu gizi buruk merupakan keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan BB per TB. BB per TB kurang dari -3 standar deviasi dan atau ditemukan tanda-tanda klinis seperti marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor. Kejadian luar biasa gizi buruk, KLB gizi buruk, apabila terjadi lebih dari 1% kasus gizi buruk disertai dengan meningkatnya faktor risiko perubahan memburuknya pola konsumsi penyakit di suatu wilayah tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan gambaran terkait sikap peran kader, pola asuh, dan tumbuh kembang Baduta di wilayah Posyandu, di Posyandu Amelia 1 dan 2, di wilayah kerja Puskesmas Awangpone, Kabupaten Bone. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini merupakan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada para responden dalam bentuk tertulis yang diberi skor dalam bentuk angka-angka dan digunakan untuk menganalisis hasil penelitian. Jadi penelitian ini dilaksanakan di Posyandu Amelia, wilayah kerja Puskesmas Awangpone, Kabupaten Bone. Waktu penelitian ini kurang lebih 2 bulan, dimulai pada bulan September sampai Oktober 2020. Dan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah ibu Baduta dengan usia anak 6 sampai 24 bulan di Posyandu sebanyak 51 orang. Kemudian pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software aplikasi Microsoft Excel dan SPSS versi 16 dan disajikan dalam bentuk tabel yang disertai penjelasan dalam bentuk narasi. Baik, selanjutnya yaitu hasil. Jadi karakteristik responden. Jadi karakteristik responden itu merupakan ciri khas yang melekat pada diri responden. Karakteristik responden itu ditampilkan meliputi umur responden, umur balita, pendidikan, jumlah anak, dan jarak rumah. Jadi bisa dilihat pada tabel yang saya paparkan yaitu
yaitu seperti umur, karakteristik responden dengan umur 20 sampai 24 tahun bisa dilihat itu jumlah responden atau populasinya itu 13 dengan persen 25,5% pada tahun 2020 di Posyandu Amelia. Jadi berdasarkan tabel di atas bisa dilihat bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok usia 25 sampai 29 tahun dengan total persen yaitu 43,1% dan umur baduta pada usia 19 sampai 24 bulan itu dengan jumlah persen 39,22%. Untuk tingkat pendidikan sebagian besar responden merupakan lulusan SD yaitu sebanyak 23 responden dengan total persen 45,1% dan untuk jumlah anak responden sebagian besar memiliki 2 orang anak yakni sebanyak 22 responden dengan total persen 43,1% dengan jarak rumah mayoritas sedang jauh yakni sebanyak 43,1%, sedangkan jauh sebesar 41,2%. Yang dimaksud dekat itu bisa dilihat pada yang saya paparkan yaitu 0 sampai 100 meter dari posyandu tersebut. Kemudian jauh itu besar dari di atas 500 meter. Kemudian yang akan saya paparkan selanjutnya yaitu bisa dilihat pada yang saya paparkan. Jadi, selanjutnya saya akan memaparkan gambaran persepsi ibu baduta terhadap sikap kader. Jadi, seperti yang saya paparkan bisa dilihat pada nomor 1 yaitu kader memberikan motivasi dan semangat pada ibu dan balita. Jadi sebelum itu siapa tahu ada yang belum tahu sebenarnya apa itu kader. Jadi kader itu seperti yang tadi sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa kader itu seperti pelayanan kesehatan. Kemudian bisa dilihat pada tabel yang saya paparkan gambaran persepsi ibu baduta terhadap sikap kader bisa dilihat nomor 1, kader memberikan motivasi dan semangat pada ibu dan balita. Jadi sampelnya itu 0 ya, terus yang tidak pernah itu 0, kemudian kadang-kadang itu jumlah populasi atau sampelnya yaitu 21 dengan jumlah persen 41,2%, kemudian yang sering itu dengan sampel 20, kemudian jumlah persennya 39,2%, kemudian yang terakhir itu selalu dengan jumlah populasinya yaitu 10 orang, kemudian total persennya itu 19,6%. Jadi persepsi ibu baduta terhadap sikap kader pada Posyandu Amelia, jadi bisa disimpulkan bahwa sikap kader negatif itu dengan jumlah populasi 5 dan total persen 9,8. Kemudian sikap kader positif dengan jumlah populasi atau sampel 46 dengan jumlah persen yaitu 90,2%. Jadi totalnya yaitu total sikap kader dengan kemudian total sampel atau populasinya yaitu 51 dengan persennya 100%. Itu semua jumlah totalnya. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, cukup saya memberikan satu contoh saja dalam satu tabel atau pemaparan. Baik, kemudian selanjutnya itu bisa dilihat gambaran persepsi ibu baduta terhadap peran kader.
Jadi di bawah ini merupakan distribusi jawaban berdasarkan persepsi Ibu Baduta terhadap peran kader. Jadi bisa dilihat contohnya nomor 1, seperti kader harus menyiapkan kegiatan sebelum hari buka posyandu seperti timbangan, meja, kursi, poster, register, buku kesehatan ibu dan anak. Kemudian bisa menyiapkan oralit, vitamin A, tablet tambah darah. Jadi kemudian bisa dilihat di sini pada nomor 1 tidak pernah itu dengan sampelnya atau populasinya 0, jadi otomatis persennya 0, kemudian kadang-kadang juga 0, sering itu dengan jumlah populasinya yaitu 51 dan total persennya 100%, kemudian yang selalu itu 0. Selanjutnya itu ada nomor 2, kader melakukan pendaftaran dengan tidak pernah 0, kadang-kadang juga 0 ya. Kemudian selanjutnya sering itu dengan jumlah sampel 51 dengan total persen 100% dan selalu juga 0. Jadi saya tidak akan menjelaskan sampai bawah, bisa dilihat saja dari tabel yang saya paparkan. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan memaparkan gambaran pola asuh Ibu Baduta. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan gambaran pola asuh Ibu Baduta. Jadi, yang saya paparkan ini merupakan distribusi jawaban responden berdasarkan pola asuh pada Posyandu Amelia tahun 2020. Nomor 1 bisa dilihat pertanyaannya. Contoh pertanyaannya yaitu seperti saya merawat bayi saya seorang diri tanpa bantuan siapapun termasuk suami. Dengan jumlah sampelnya itu 0, kadang-kadangnya itu jumlah sampelnya 13 atau populasinya 13 dengan jumlah persen 25,5%, kemudian sering itu jumlah sampelnya yaitu 26 dengan persennya yaitu 51%, selalu itu dengan sampel atau populasinya 12 dengan total persen 23,5%. Terus contoh pertanyaan yang kedua, ada setiap bulan saya membawa anak saya ke posyandu. Yang ketiga ada memberikan ASI secara rutin. Yang keempat, anak saya menolak makanan baru pada awalnya. Yang kelima, ada contoh pertanyaan anak saya menghabiskan waktu lebih dari 30 menit untuk menghabiskan makanannya. Yang keenam, ada saya selalu merasa kesal jika anak saya berperilaku tidak sesuai dengan keinginan saya. Terus yang ketujuh ada contohnya, saya jarang melakukan komunikasi kepada anak. Yang kedelapan ada ibu tidak mampu mengatasi permasalahan jika anak malas makan. Yang kesembilan ada ibu tidak memberikan empati pada anak berusia 6 bulan. Dan yang terakhir itu saya tidak pernah ke posyandu untuk memeriksakan status tumbuh kembang anak saya. Itu saja contoh pertanyaan dari gambaran pola asuh Ibu Baduta di Posyandu Amelia tahun 2020. Kemudian yang akan saya paparkan selanjutnya yaitu hasil dari gambaran tumbuh kembang pada Posyandu Amelia. Jadi yang saya paparkan ini merupakan distribusi hasil observasi berdasarkan tumbuh kembang pada Posyandu Amelia. Jadi bisa dilihat pada nomor 1, berat badan menurut usia dengan jumlah sampel 32 yang sesuai dengan kategori sesuai dengan total sampelnya itu 32 dengan total persennya itu 62,7%. Kemudian dengan kategori tidak sesuai yaitu dengan sampelnya 19 dan total persennya 37,3. Terus yang kedua yaitu ada tinggi badan menurut usia dengan total sampel sesuai 47 dan total persennya 92,2. Kemudian kategori tidak sesuai ada total sampelnya 4, kemudian total persennya 7,8%.
Yang ketiga ada berat badan menurut tinggi badan, bisa dilihat pada tabel yang saya paparkan menurut kategori berapa populasi dan total persennya. Yang keempat itu ada lingkar kepala menurut usia, dan yang kelima itu ada perkembangan balita menurut KMS poin B. Baik, itulah tadi hasil yang bisa saya paparkan mengenai gambaran besar dari hasil jurnal ini. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai yang pertama, yaitu sikap kader. Jadi saya akan membahasnya, yaitu jadi berdasarkan data penelitian persepsi Ibu Baduta terhadap sikap kader terkait pelayanan posyandu yang dirasakan oleh Ibu Baduta adalah positif, yakni sebesar 90,2%. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 96,1% Ibu Baduta menyatakan bahwa kader posyandu memiliki sikap yang selalu memberi sambutan yang ramah dan sopan kepada Ibu Baduta yang sedang ke posyandu. Hal ini tidak terlepas dari kader posyandu yang merupakan masyarakat setempat yang telah berinteraksi dan bersosialisasi cukup baik dalam kesehariannya. Kemudian yaitu meskipun dalam masa pandemi COVID-19, namun setiap bulan pada tanggal 15 pemeriksaan posyandu tetap diadakan di 3 rumah kader posyandu untuk setiap desa yang diinformasikan secara door to door untuk rumah yang berjarak cukup dekat dengan lokasi rumah kader. Sedangkan untuk rumah yang lokasi yang jauh disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp. Hal ini terlihat bahwa 52,9% dari Ibu Baduta menyatakan bahwa kader sering mengingatkan Ibu Baduta untuk mengikuti kegiatan posyandu di bulan berikutnya, dan 41,2% Ibu Baduta menyatakan bahwa kader mendukung Ibu Baduta untuk meningkatkan kunjungan pemeriksaan Baduta di posyandu. Baik, yang kedua itu saya akan membahas peran kader. Jadi, berdasarkan data penelitian diperoleh bahwa 100% Ibu Baduta menyatakan kader cukup berperan dalam pelaksanaan kegiatan posyandu. Hal ini tercermin pada hasil penelitian, yakni sebanyak 100% Ibu Baduta menyatakan bahwa kader selalu menyiapkan kegiatan sebelum setiap hari sebelum posyandu buka. Demikian pula dalam proses pendaftaran dan penimbangan serta melakukan pencatatan dalam buku KMS. Selanjutnya, menurut Ibu Baduta, yakni sebanyak 26 sampel atau total persennya itu 51% menyatakan bahwa kader posyandu seringnya menganjurkan kepada Ibu Baduta untuk memperhatikan tumbuh kembang Baduta, serta sebanyak 24 sampel dengan total persennya 47,1%, Ibu Baduta menyatakan seringnya kader memberitahukan jadwal pelaksanaan posyandu dan pemberian penyuluhan kepada Ibu Baduta. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan pola asuh. Jadi pertama-tama sebelum saya menjelaskan hasilnya, saya akan menjelaskan dulu bahwa pola asuh orang tua sangat penting dan sangat mempengaruhi asupan gizi pada anak balita, utamanya peran ibu terhadap pengasuhan Baduta yang merupakan masa emas dalam pertumbuhan dan perkembangan, sehingga pemberian asupan gizi dengan jumlah zat gizi yang dibutuhkan pada anak harus terpenuhi, sehingga masalah-masalah gizi seperti stunting, kekurangan tinggi badan, kurus maupun obesitas tidak terjadi pada anak. Kemudian penjelasan yang tadi saya bawakan itu menurut Ruswindi tahun 2019. Selanjutnya yaitu sebanyak 26 sampel dengan total 51%, Ibu Baduta menyatakan
menyatakan bahwa mereka sering merawat bayi tanpa bantuan siapapun, termasuk suami. Hal ini disebabkan oleh suaminya merantau atau bekerja di luar rumah sepanjang hari. Meski demikian, sebanyak 18 sampel dengan total 35,3% ibu baduta sering membawa anak mereka ke posyandu. Hal ini terlihat pada ibu usia bayi di atas 10 bulan. Adapun sebanyak 27,5% menyatakan tidak pernah membawa ke posyandu akibat pandemi COVID-19 yang mengharuskan mereka untuk tetap berada di rumah. Kemudian yaitu selanjutnya yaitu ASI. Jadi ASI diberikan secara rutin oleh ibu baduta dengan persentase sebesar 62,7% dan pada usia 6 bulan 98%, ibu memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Hal ini telah sesuai dengan rekomendasi terakhir oleh UNICEF bersama WHO, dan banyak negara lainnya menetapkan jangka waktu pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus kemudian saya akan menjelaskan menurut Putri tahun 2019, pemberian makan yang baik sangat penting untuk asupan nutrisi, tidak hanya dari segi apa yang dimakan anak, tapi sikap ibu juga berperan sejalan hal ini. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan sebanyak 72,5% ibu baduta selalu melakukan komunikasi kepada anaknya. Kemudian selanjutnya yaitu tumbuh kembang baduta pada posyandu Amelia 1 dan 2 menunjukkan bahwa tumbuh kembang baduta pada posyandu Amelia 1 dan 2 menunjukkan kondisi baik dengan presentasi sebesar 92,2%. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan pertumbuhan berdasarkan berat badan dan panjang badan menurut usia. Dari data diperoleh sebanyak 32 baduta atau total persennya yaitu 62,7% dengan kondisi berat badan menurut usia PB/U yang sesuai standar. Namun terdapat 19 baduta dengan jumlah persennya yaitu 37,3% yang tidak sesuai standar. Demikian pula pada kondisi panjang badan menurut usia diperoleh data sebanyak 47 baduta dengan total persen 9,2% yang sesuai standar dan sebanyak 4 baduta 7,8% yang tidak sesuai standar. Kemudian pada hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat baduta dalam kondisi pertumbuhan yang kurang baik atau tidak sesuai terkait dengan berat badan dan panjang badan yang tidak sesuai dengan standar. Kemudian yang terakhir yaitu penjelasan yang akan saya jelaskan. Jadi, perkembangan balita yang sesuai menurut KMS menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara stimulasi dengan tingkat perkembangan anak yang dapat dilihat dari stimulasi yang diberikan ibu, apakah sudah sesuai dengan perkembangan anak. Penjelasan tersebut menurut Haryanti, Asom, dan Aini pada tahun 2018. Sedangkan menurut Sulhaini pada tahun 2020, semakin dini dan banyaknya stimulasi diberikan, maka perkembangan anak akan semakin baik dan optimal. Baik, itulah tadi pemaparan hasil dan pembahasan yang saya bawakan dari jurnal yang saya ambil. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, yang dapat saya simpulkan dari pemaparan materi ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada posyandu Amelia 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa gambaran persepsi ibu baduta terhadap sikap kader di posyandu dinilai positif dan kader cukup berperan pada kegiatan posyandu, sedangkan gambaran pola asuh ibu baduta di posyandu Amelia dinilai efektif sehingga berpengaruh
pada berpengaruh positif terhadap tumbuh kembang balita dalam kondisi baik. Kemudian yang terakhir yaitu saran. Jadi yang pertama itu bisa memberikan penyuluhan kepada ibu dan balita. Kemudian yang kedua ada pelatihan khusus ditingkatkan. Yang ketiga melakukan pemantauan terhadap tumbuh kembang balita. Jadi biarpun dalam masa pandemi COVID-19, Kader harus tetap berperan aktif dalam memberikan penyuluhan kepada ibu dan balita dengan memanfaatkan teknologi jarak jauh, serta peran Kader harus ditingkatkan melalui pelatihan khususnya terkait makanan tambahan, dan penjelasan cara membuat oralit. Tak hanya itu, ibu juga harus berperan aktif untuk melakukan pemantauan terhadap tumbuh kembang balita. Baik, itulah tadi yang bisa saya paparkan dari review jurnal, dari jurnal yang saya ambil. Itu saja. Jadi saya akhiri pemaparan materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.